Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah masalah stunting. Kenapa di sini kami mengambil masalah stunting untuk melakukan penyuluhan di Posyandu Balita di desa yang kami lakukan PMM? Karena pada dasarnya di Indonesia stunting masih terbilang tinggi. Untuk tahun 2022, menurut survei dari Status Gizi Indonesia, stunting di Indonesia mencapai 21,6%. Sedangkan target dari pemerintah sendiri untuk tahun 2024 adalah stunting bisa menurun di angka 14%. Nah, dari target pemerintah itu yang dilakukan adalah salah satunya yaitu kami melakukan penyuluhan atau pengenalan stunting pada ibu-ibu. Jadi, stunting ini apa sih? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak yang disebabkan oleh gizi yang buruk, yang ditandai dengan tubuh anak yang pendek yang tidak sesuai dengan seusianya. Biasanya stunting ini terjadi saat anak itu berusia 2 tahun. Penyebab dari stunting itu sendiri yaitu selain karena gizi yang buruk, itu juga ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu pola asuh ibu yang kurang baik saat melahirkan, setelah melahirkan, maupun saat mengandung. Biasanya pola asuh ibu yang kurang baik itu seperti kurang memberikan ASI yang cukup pada bayi saat bayi berusia 0 sampai dengan 6 bulan. Lalu untuk faktor yang kedua yaitu kurangnya akses keluarga yang tidak dapat memenuhi makanan yang bergizi dikarenakan makanan bergizi saat ini sudah terbilang cukup mahal. Lalu untuk faktor yang ketiga yaitu kurangnya akses air bersih. Kenapa di sini akses air bersih itu menjadi penyebab dari stunting sendiri? Karena itu dikonsumsi secara terus-menerus itu akan mengakibatkan pencernaan anak yang kurang baik. Jadi karena pencernaan anak yang kurang baik tersebut dapat mengakibatkan nutrisi yang harusnya diserap oleh anak itu akan diserap oleh bakteri yang ada di perut anak. Untuk yang selanjutnya yaitu ada dampak. Jadi dampak dari stunting sendiri ada dua. Ada dampak jangka panjang dan ada dampak jangka pendek. Untuk yang pertama yaitu dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek yang pertama adalah peningkatan kejadian kematian dan kesakitan. Karena anak yang mengalami stunting akan memiliki imunitas yang rendah karena gizi yang kurang pada mereka. Hal itu akan menyebabkan imun mereka tidak bisa melawan penyakit yang menyerang mereka. Lalu untuk dampak yang kedua yaitu perkembangan kognitif, verbal, dan motorik pada anak yang mengalami stunting tidak optimal. Hal ini dikarenakan perkembangan otak pada anak yang mengalami stunting terhambat dan akan menyebabkan melemahnya kognitif dan motorik dan verbal pada anak yang mengalami stunting. Lalu untuk jangka panjangnya sendiri yaitu ada di pertumbuhan anak. Tubuh anak akan mengalami pendek yang tidak sesuai dengan anak seusianya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu pencegahan. Stunting ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat dicegah. Cara pencegahannya yaitu dengan melakukan 1000 hari pengawasan dan pemberian gizi yang baik. Kenapa harus 1000 hari? Karena pada dasarnya stunting ini akan terlihat jelas saat anak berusia 2 tahun. Oleh karena itu, pemberian gizi yang baik saat anak berusia 0 sampai dengan 2 tahun dapat mencegah terjadinya stunting.